perkenalkan, nama saya Miriasa dengan NIM 22102142 kelas 22C Keperawatan. Jadi saya di sini akan melakukan video mitigasi bencana pada COVID-19. Jadi video ini tanpa audiens karena saya setting seperti pandemi COVID-19. Dari beberapa informasi yang beredar, beberapa wilayah terjadi peningkatan COVID-19. Jadi saya melakukan penyuluhan tanpa audiens karena bisa dipertimbangkan yang pertama, aman dari resiko penyebaran COVID-19 karena tanpa kontak langsung. Yang kedua, bisa dijangkau area luas seperti lintas desa dan juga kecamatan. Yang ketiga, bisa diakses dimanapun dan juga kapanpun. Baik, selamat menonton video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi COVID-19. Apa sih mitigasi COVID-19? Jadi, mitigasi COVID-19 itu adalah serangkaian upaya pencegahan risiko dan juga dampak buruk dari penyebaran COVID-19. Nah, itu juga bisa melalui edukasi, pencegahan, dan juga kesiapsiagaan masyarakat seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu penularan COVID-19, yaitu yang pertama melalui droplet manusia, yaitu melalui bersin, batuk, dan juga saat berbicara. Lalu kontak langsung dengan penderita, yang terakhir menyentuh permukaan yang terkontaminasi, lalu kita langsung memegang muka seperti mata, hidung, dan juga mulut. Nah, setelah itu kita harus kenali gejala COVID-19. Nah, yang pertama itu demam gemigil, batuk kering, terus ada juga sesak nafas, lemas, nyeri otot, dan juga hilangnya penciuman dan juga pengecapan. Nah, di sini saya akan memberitahu informasi 5M. Apa itu 5M? Nah, yang pertama menggunakan masker, yaitu menggunakan masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan juga mulut. Lalu ganti masker jika kotor dan juga basah. Lalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Jika tidak ada sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu menjaga jarak aman minimal 1 meter. Lalu hindari kerumunan. Batasi sosial kegiatan yang tidak penting. Gunakan layanan daring jika memungkinkan. Lalu yang terakhir, mengurangi mobilitas. Gunakan kendaraan pribadi jika memungkinkan dan keluar rumah jika hanya kebutuhan penting saja. Lalu apa sih yang terpenting saat berada di pandemi COVID-19, yaitu vaksin. Kenapa vaksin penting? Karena vaksin membantu melawan virus yang ada pada tubuh, mengurangi resiko gejala berat dari COVID-19, dan lengkapi vaksin hingga booster. Nah, vaksin ini bisa didapatkan di layanan terdekat, contohnya di puskesmas dan juga di rumah sakit seperti itu. Yang terpenting kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh. Nah, yang pertama, makan makanan yang seimbang seperti karbohidrat, protein, dan juga sayur-sayuran. Cukup tidur selama 7-8 jam, olahraga ringan dan juga hindari merokok dan juga alkohol, dan banyak minum air putih. Dan di sini saya akan menginformasikan mitigasi di masyarakat juga tingkat rumah tangga. Nah, yang pertama, mitigasi masyarakat. Yang pertama, pembentukan Satgas COVID-19 tingkat RT dan juga RW, sosialisasi rutin yaitu melalui pamflet, poster, dan juga grup WA, dan juga sebagainya bisa dilakukan secara daring seperti itu. Lalu ada pembagian masker dan juga sabun. Lalu ada penyemprotan disinfektan di tempat umum, dan ada pengaturan jarak dan juga sirkulasi di tempat ibadah, pasar, dan juga tempat-tempat yang lain. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mitigasi di tingkat rumah tangga. Yang pertama, sediakan fasilitas cuci tangan di depan rumah, pastikan ventilasi rumah cukup, bersihkan permukaan yang sering dipegang, contohnya gagang pintu dan juga meja. Lalu ada isolasi mandiri jika merasa sakit atau merasa terkena gejala. Lalu siapkan alat kesehatan sederhana seperti termometer, masker cadangan, dan juga vitamin.
Pesan kuncinya, COVID-19 belum hilang, tetap waspada, jaga diri dan jaga keluarga. Ingat, patuhi protokol, lindungi semua, peduli diri, peduli sesama. Nah, saya informasikan kontak darurat penting. Yang pertama, puskesmas terdekat, layanan COVID-19 nasional, atau juga gunakan aplikasi kesehatan jika perlu. Baik, sekian informasi mitigasi bencana COVID-19 dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di YouTube saya, dan juga kalian bisa akses poster yang berisikan informasi COVID-19 di deskripsi saya. Nah, contoh posternya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang mitigasi COVID-19. Di sini sudah lengkap. Nanti saya taruh di deskripsi untuk kalian bisa download atau juga akses. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada salah kata dan juga ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.